Bismillah, Afwan Ustaz. Apa sudah bisa untuk dimulai meetingnya? Naam, tafadhal. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Insyaallah pada hari ini kita perdana akan lanjut membuka kembali kajian basis di grup basis, dan kita akan lanjutkan tafsir As-Sa'di insyaallah bersama Ustadz kita, Ustadz Abu Said Haryadi, hingga 1 jam ke depan. Baik, dipersilahkan kepada para hadirin sekalian untuk menyimak, dan juga jika ada pertanyaan dan juga yang ingin ikut serta dalam membaca Arab gundulnya, dipersilahkan nanti untuk membuka mic atau mengaktifkan fitur raise hand-nya. Baik, kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dan tafadhol kepada Ustadz Haryadi dipersilahkan. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, dengan izin Allah Ta'ala kita akan melanjutkan pembacaan tafsir atau latihan membaca tafsir Sa'di yang sudah kita lakukan dari bulan-bulan yang lalu. Dan alhamdulillah kita dapat melanjutkannya. Ini merupakan salah satu fadilah dan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua dalam rangka menuntut ilmu, untuk menjadi atau untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kita buka tafsirnya halaman 1860, yaitu insyaallah Ta'ala kita sampai pada ayat atau surat Al-Mulk ayat 17. Qala mu'allif rahimahullah, qala Allah Ta'ala, am amintum man fis sama'i ayursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Ya, atau sudah merasa amankah kamu dari zat yang di langit, yaitu dari bencana dikirimnya badai batu olehnya kepadamu. Kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku. Itu adalah terjemah dari surat Al-Mulk ayat 17. Dan sekarang kita akan membaca tafsirnya, yaitu dari sini, ya. Ini dia di layar. Kita akan baca ini. Nah, silakan bagi yang ingin mencoba membaca,
ya. Tidak apa-apa kalau salah karena kita bukan orang Arab, kita masih belajar semua. Ya, salah-salah itu hal biasa. Ya, tafadhol, silakan ada yang berkenan membaca, silakan. Ya, tolong dibantu Al-Kaf. Nah, Ustaz, Taib yang ingin membaca bisa mengaktifkan fitur raise hand, angkat tangannya, atau langsung saja menghidupkan mikrofonnya. Ngam, jika belum ada yang ingin membaca, ada dulu. Taib, tafadhali. Ana mencoba Ustaz. Naam, ahlan wa sahlan, tafadhali. Qala mu'allif rahimahullah ay adaban minas sama'i yahsibukum wa yantakimullahu minkum fasata'lamuna kaifa nadhir ay kaifa ya'tikum ma andaratkum bihir rusulu wal kutubu fala tahsabu anna amanakum minallahi an yu'aqibakum biqabi minal ardi wa minas sama'i yanfa'ukum fasatujiduna akibata amrikum sawa'an tala alaikumul amdu aw qasura fa inna min qablikum kadzabu kama kadzabtum fa ahlakahumullahu ta'ala fangduru kaifa inkarullahi alaihim ajalahum bil uqubati dunyu bil uqubati dunyati qabla uqubatil akhirah fahdharu an yusibakum ma asabahum. Nah, Masya Allah. Zain. Ya, sangat baik sekali bacaannya. Itu adalah tafsir dari surat Al-Muluk ayat 17. Ya, tadi di sini ada sedikit ya kekeliruan, yaitu pada fala tahsabu anna amnun itu masdar dari amina ya'manu amnun, ya. Fala tahsabu anna amnakum ya minallahi ayu akibakum biiqabin dia kasratain karena dia nakirah didahului oleh huruf jar biiqabin, ya. Kemudian berikutnya adalah di sini fasatajiduna fa atof atau fa al-aqibah sa, ya, sa itu akan, tajiduna kalian akan mendapati, fasatajiduna, kemudian tala alaikumul amadu, tala alaikumul amadu, ya. Kemudian di sini terakhir bil uqubati ad-dunyawiyati, uqubah dunyawiyah, ya. Uqubah dunyawiyah, hukuman duniawi, ya, qabla uqubatil akhirah, yaitu ya yang alhamdulillah ini ya semakin memahami kalimat-kalimat. Bagi yang membaca tentu lebih memahami dan lebih besar perhatiannya, di mana letak kesalahannya ada beberapa di situ, ya. Bagi yang belum baca juga silakan kita bacakan ayat berikutnya, yaitu ayat qala Allahu ta'ala ayat 19, ya. 18 sudah kita baca tadi. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablikum fakaifa kana nakir. Itu tafsirannya sekaligus dua-duanya kita bacakan tadi. Nah, sekarang kita masuk ke ayat ke-19. Tafadhali. Ya, silakan ada yang mau baca.
Ya. Ke-19 tafsirannya juga cukup pendek, sama dengan yang tadi. Ya, silakan Al-Kaf bisa dibantu. Baik, silakan yang ingin membaca di ayat ke-19 langsung buka mikrofonnya saja. Nah, Ustaz, jika belum ada yang coba baca, Ustaz. Nah, tafadhol. Oh, Afwan, ada apa? Ukhti Mardiyah tadi ingin membaca. Iya, silakan. Tafadhol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yaru ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Iya, silakan. Tafsirannya tadi sudah dibacakan ayatnya. Ya, di halaman 1861. Ya. Bismillah. Wa hadha Iya. apa Ustaz, anak kan tahu. Labas ya. Jazakillah khairan. Ya, membaca suratnya saja. Kalau mau nggak apa-apa. Ya, silakan yang lain jika ada yang mau ya mencoba untuk membaca tafsir dari ayat 19. Tafadhol. Ya. Ya, silakan. Al-Kaf. Ustaz, Anda boleh coba Ustaz ayat 19. Nah. Apa Ustaz, Anda coba Ustaz ya ayat 19-nya. Nah, silakan. Tafadhol. Baik, bismillah. Wa hadza itabun wa hasun 'ala an-nazari ila halati at-tayri allati sakhkharaha Allahu wa sakhkhara laha al-jawwa wal hawaa wa tasifu fihi ajnihataha lit-tayrani wa taqbiduha lil-wuqu'i fatazillu sabihatan fil jawi mutaraddidatan fihi bihasabi iradatiha wa hajatiha ma yumsikuhunna illa ar-rahman fa innahu alladhi sakhkhara lahunna al-jawwa wa ja'ala ajsadaha وخلقتها في حالة مساعدة للطيران فمن نظر في حالة الطير واعتبر فيها دلته على قدرة الباري وعنايته الربانية وأنه الواحد الأحد الذي لا
tanbaghil ibadatu illa lahu. Innahu bikulli syai'in basir, fahuwal mudabbir li'ibadihi bima yaliqu bihim wa taqtadihi hikmatihi. Nah, Masya Allah. Ya, jamil. Qiraah jamilah. Ya, itu merupakan tafsir dari ayat 19. Di sini ada ya yang pertama tasuffu. Ya, tasuffu, sof, berbaris-baris, bersof-sof. Sofa yasuffu. Ya, di sini. Ya, kemudian berikutnya ya khalqatuha, khalqataha, khalqah. Yaitu menunjukkan satu kali ya. Khilqah itu cara, khalqah itu satu kali. Kemudian juga yang terakhir allati wa taqtadihi hikmatuhu. Hikmatuhu dia sebagai fa'il karena taqtadi di sini dia dhamirnya mustatir, takdiruhu hiya muannas. Ya wa taqtadihi hikmatuhu. Nah. Ya alhamdulillah, jazakumullah khairan ala qiraatikum jayyidah. Ya. Kemudian ada yang mau coba baca lagi? Hal min qari'in akhar? Silakan. Ya. Baik, alhamdulillah jika tidak ada, kita bacakan tafsirnya, kita jelaskan. Ya, qala muallif rahimahullah, qala Allah Ta'ala, ya, aamintum man fis sama'i ayursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Atau sudah merasa amankah kamu dari zat yang di langit, yaitu dari bencana dikirimkannya badai batu olehnya kepadamu. Kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku. Walaqad kadzdzaba alladziina min qablihim fakaifa kana nakir. Sungguh orang-orang sebelum mereka pun benar-benar telah mendustakan rasul-rasulnya. Maka betapa hebatnya kemurkaanku, kata Allah. Kemudian ayat berikutnya, atau qala muallif ay adzaban minas sama, yaitu Allah Ta'ala ya mengancam mereka untuk menurunkan azab dari langit. Adzaban minas sama, ini merupakan ancaman dari Allah Ta'ala kepada orang-orang yang mendustakan firman-Nya, mendustakan Rasul-Nya, mendustakan dakwah Nabi-Nya. Allah Ta'ala mengancam kepada mereka untuk mengirim azabnya dari langit sebagaimana yang Allah Ta'ala turunkan kepada kaum Nabi Nuh, yaitu air dari langit dan air juga dari bumi, dua-duanya keluar. Ya, hujan lebat, kemudian air juga datang dari bumi membanjiri bumi. Kemudian juga azab yang Allah Ta'ala berikan kepada kaum Ad, yaitu kaumnya Nabi Hud alaihissalam yang ada di kota Yaman, ada di tanah Yaman sekarang ini. Ya. Kemudian kaum Samud juga, yaitu kaum Saleh, Nabi Saleh alaihissalam yang ada di dataran Jaziratul Arab antara ya kota Madinah dengan Syam. Ya, kemudian juga Allah Ta'ala kirimkan kepada kaum Nabi Lut berupa ya batu-batu yang berisi api yang membakar mereka. Ya, masih banyak lagi azab yang Allah Ta'ala turunkan kepada kaum-kaum sebelum kita, itu merupakan ancaman. Ya. Dengan berita-berita yang Allah Ta'ala sampaikan kepada kaum muslimin, kepada orang-orang zaman sekarang, itu merupakan ancaman yang sudah terjadi dan mungkin bisa terjadi. Ya. Di masa sekarang ini mungkin bisa terjadi kalau mereka ya mendustai ayat-ayat Allah Ta'ala. Namun mengapa sampai sekarang belum ada azab yang turun dari langit yang seperti zaman-zaman dahulu ya? Karena zaman sekarang ini merupakan keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala katakan dalam surat
Al-Anfal, wa ma kunna, ya, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah Ta'ala mengatakan tidak mungkin Allah Ta'ala mengadab mereka, menurunkan adab kepada mereka, sedangkan engkau, wahai Muhammad, ada bersama mereka. Ini merupakan kedudukan Nabi Muhammad SAW, ya, yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad, yang mana Allah Ta'ala tidak akan mengadab kaum selama Nabi Muhammad ada di sana. Ya, ini merupakan keistimewaan Nabi kita Muhammad, yang hanya Nabi kita mendapatkan hal itu. Adapun nabi-nabi lain, ketika Allah Ta'ala ingin mengadab umat, ya, Allah perintahkan Nabi itu untuk menyingkir, untuk pergi dari tempat itu. Sebagaimana yang pertama, Allah perintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal, mengungsi, ya, naik kapal, karena Allah siap-siap akan menurunkan azab kepada kaumnya. Kemudian Allah Ta'ala juga perintahkan kepada Nabi Hud untuk pergi dari tanah Yaman, dia pergi dari tempatnya, ya, karena Allah Ta'ala akan mengazab kaumnya. Allah juga perintahkan kepada Nabi Saleh, ya, agar dia pergi dari kaum Samud karena Allah Ta'ala akan mengazab mereka. Ya. Allah juga memerintahkan kepada Nabi Lut membawa keluarganya, anaknya pergi dari, ya, kota Sodom agar Allah Ta'ala mengazab umatnya. Dan masih banyak, ya. Allah juga memerintahkan kepada Nabi Musa untuk pergi dari Fir'aun karena Allah Ta'ala akan menghancurkan Fir'aun. Itu yang Allah Ta'ala berikan kepada para nabi sebelumnya. Yaitu ketika Allah Ta'ala ingin menghancurkan umat yang membangkang kepada nabi mereka, Allah perintahkan nabi itu untuk pergi dulu. Tapi tidak seperti Nabi Muhammad. Ya, Allah Ta'ala tidak membuat nabinya pergi. Selama Nabi Muhammad ada di sana, Allah tidak akan mengadab umat itu. Bahkan Allah Ta'ala meminta atau memerintahkan kepada malaikat yang bertugas untuk menurunkan azab kepada kaumnya. Itu Allah perintahkan kepada malaikat itu untuk minta izin kepada Nabi Muhammad. Itu sebagaimana ketika Nabi Muhammad mendapatkan mendapatkan ancaman embargo dari penduduk kota Mekah, maka Rasul dan sahabatnya pergi ke Taif. Sampai Taif, beliau dilempar dengan batu, ya, dan pergi dalam keadaan luka, wajahnya terluka, badannya terluka, sambil mengusap wajahnya atau sambil mengusap darah yang mengalir pada wajahnya. Dan datanglah, ya, pada saat itu Rasul melihat ada awan yang gelap, yang mendung. Saat itu Rasul takut. Bukan takut terhadap dirinya, tapi takut terhadap umatnya yang melempar batu kepadanya. Maka di balik awan yang gelap itu, ada Jibril alaihissalam turun kepada Nabi Muhammad dan memperkenalkan. Ya, kata Jibril, hada malakul jibal. Inilah malaikat yang menjaga gunung-gunung. Ya, ada malaikat yang menjaga gunung. Kemudian malaikat ini diutus oleh Allah untuk bicara kepada Nabi Muhammad. Apa katanya? Ya Muhammad, wahai Muhammad, kalau kau izinkan, aku akan timpakan dua gunung ini ke kaum yang tinggal di Taif, yaitu Gunung Abu Qubais, ya, dan gunung sebelahnya. Ya, Gunung Abu Qubais itu merupakan gunung pertama di dunia. Ya, bapaknya para gunung yang ada, yang gunung itu ada di kota Taif, dekat kota Taif, ya. Jika antum melakukan perjalanan umroh atau haji misalnya, ada tour ke Taif, nah itu nanti akan bertemu dengan, ya, Abu Qubais, gunung, sebuah gunung yang ada di Taif. Itulah gunung pertama di dunia. Allah Ta'ala pertama kali menciptakan gunung di dunia, itulah dia gunungnya. Baru dengan ada gunung itu, muncullah gunung-gunung yang lain. Artinya dia adalah Abu Jibal. Ya, sama seperti Nabi Adam, ya, manusia pertama, Al-Jan, jin pertama. Setelah ada jin itu, ada manusia itu, ada gunung itu, baru Allah Ta'ala menciptakan, ya, makhluk sejenisnya yang lain. Ya,
Kemudian ketika malaikat itu minta izin kepada Nabi Muhammad untuk menimpakan 2 gunung itu kepada mereka, ya, kalau Nabi mengucapkan iya, maka akan mati mereka. Tapi Rasul tidak mengatakan hal itu. Ya, Rasul ingin berharap kepada Allah agar anak keturunan mereka akan menjadi kaum mukminin. Sampai sekarang, ya. Sampai sekarang penduduk kota Taif itu sebagian besar mereka yaitu keturunan-keturunan yang dulu bapak-bapak, ya, nenek moyang mereka yang melempar Rasul sampai Rasul wajahnya berdarah. Tapi anak keturunannya menjadi sahabat, menjadi tabi'in, menjadi ulama di antara mereka sampai zaman sekarang. Itu merupakan hikmah, rahmat yang Allah Ta'ala berikan kepada Rasulullah SAW. Artinya, dalam hal ini, ya, yang bisa kita ambil pelajaran adalah Rasulullah itu merupakan salah satu penyebab terhalangnya adab yang Allah Ta'ala turunkan kepada penduduk bumi. Selama ada Rasul di sana, nggak mungkin Allah Ta'ala turunkan adab kepada mereka semua. Itu merupakan keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Rasulullah. Tidak seperti umat lain. Umat lain, ketika Allah ingin mengadab kaumnya, Allah suruh pergi dia. Nabi Nuh suruh menyingkir. Ya, Allah Ta'ala menyuruh Nabi Hud pergi, Nabi Saleh pergi, Nabi Lut juga pergi, Nabi Musa juga disuruh pergi. Ya, lalu Allah siap-siap mengadab mereka, tapi tidak seperti Nabi Muhammad, yaitu penghormatan besar yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi kita Muhammad. Kemudian Allah Ta'ala juga mengatakan, wa makana Allahu yu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidak mungkin Allah Ta'ala mengadab mereka selama di antara mereka ada yang beristighfar kepada Allah Ta'ala. Nah, ini merupakan keistimewaan umat ini. Ya, kalau umat zaman dulu gak pandang bulu. Ketika Allah Ta'ala mengadab mereka semua, yang kena juga kaum mukminin yang ada di sekitar mereka. Tetapi umat Nabi Muhammad, ya, Rasulnya dan umatnya memiliki keistimewaan yang hampir mirip. Ya. Ketika Allah Ta'ala marah kepada kaum kufar di zaman ini, ketika Allah Ta'ala ingin menurunkan azab kepada mereka, Allah lihat. Di antara mereka ada kaum muslimin yang istighfar, yang selalu beristighfar kepada Allah, maka Allah tahan azabnya. Itu penghormatan Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain. Ya, oleh karena itu Allah Ta'ala mengatakan, ya, ayursila alaikum hasiba, hingga hampir-hampir Allah Ta'ala menurunkan kepada kalian hujan-hujan batu, yaitu adalah ancaman tapi tidak Allah lakukan. Mengapa demikian? Karena masih ada umat Nabi Muhammad di sana yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah menahan adabnya demi menghormatan orang-orang seperti ini. Ya, ini salah satu keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, yaitu umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kemudian Allah Ta'ala qala mu'allif yahsibukum, yaitu menurunkan hujan batu di atas kalian, wa yantakimullahu minkum, dan Allah Ta'ala membalas perbuatan kalian, yaitu membalas perbuatan orang-orang yang mendustai ayat-ayat dan rasul-rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fasata'lamuna kaifa nadhir, maka niscaya kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku. Nadhir di sini adalah, ya, dia sebagai maf'ulun bihi. Fasata'lamuna kaifa nadhir. Nadhir itu dari kata nadhiri, ya. Ada ya mutakallim di sana, tetapi dia hapus karena ikhtisar, yaitu merupakan salah satu metode penulisan ya mutakallim, ya. Kaifa nadhir itu dia menjadi kasrah karena ada ya al-mutakallim yang tersembunyi. Ai kaifa ya'tikum ma anzaratkum bihi rusul wal kutubu. Ya, bagaimana datang kepada kalian peringatan yang disampaikan kepada kalian, baik peringatan itu dari Rasul atau dari kitab-kitabnya. Rasul yang Allah Ta'ala kirimkan kepada manusia di muka bumi ini, dan kepada jin juga. Karena Rasul yang Allah Ta'ala utus itu
bukan hanya kepada manusia saja, ya, tapi kepada jin juga. Namun Rasul yang Allah utus itu semuanya dari kalangan manusia, tidak ada dari kalangan jin. Walaupun Allah utus juga kepada golongan jin, ya, semuanya nabi itu dari golongan manusia, yaitu jumlahnya ya 1024, ya, 124.000, afwan. Ya, jumlah nabi semuanya ada 124.000. Adapun jumlah rasul diantaranya yang Allah angkat lebih tinggi lagi dari sekedar nabi, yaitu jumlahnya adalah kurang lebih dalam satu riwayat dikatakan 313 dan riwayat lain dikatakan 315. Wallahu a'lam. Ya, kemudian Allah juga menurunkan kitabnya, kitab-kitab sebelum suhuf yang Allah turunkan. Kitab ada 104 kitab berdasarkan hadis dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, ya. Entah bagaimana pembagian kitab itu. Ya, setiap rasul tentu ada syariatnya, ada kitab-kitabnya, yang jumlah rasul itu 313 atau 315, namun jumlah kitab yang Allah turunkan ada kurang lebih 104 kitab. Ya, bagaimana pembagiannya, apakah ada rasul, ya, apakah ada kitab yang Allah Ta'ala kirimkan kepada lebih dari satu rasul, seperti At-Taurah Allah kirimkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun misalnya, atau ya ada yang lebih dari 3, lebih dari 2, seperti itu. Wallahu a'lam bagaimana pembagiannya, hanya Allah yang tahu. Ya, itulah semua itu merupakan peringatan-peringatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kaum jin dan manusia di muka bumi ini. Sehingga kekufuran, kesalahan itu bukan kesalahan Allah Ta'ala. Walaupun ada sebagian kaum muslimin yang diciptakan dengan keadaan, ya, bapak ibu mereka adalah orang kafir, dan mereka, walaupun mereka diciptakan dari atau dilahirkan dari rahim seorang ibu yang kafirah, tapi karena mereka masih balik, maka mereka masih fitrah, ya. Namun setelah itu mereka diajar oleh orang tua mereka sehingga mereka memiliki pilihan beriman atau tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Iya. Kemudian fala tahsabu, janganlah kamu menyangka anna amnakum, bahwa merasa aman kalian dari minallahi ta'ala, dari Allah Ta'ala, ayu aqibakum biiqabin, yang akan menurutkan iqab, hukuman kepada kalian, minal ardi, hukuman dari bumi. Ya, hukuman dari bumi itu banyak, ya. Hukuman dari bumi, apakah dia gempa bumi, atau bumi itu bergeser, ya, atau belahan-belahan, atau gunung itu meletus misalnya, atau yang lainnya. Banyak sekali gempa, banyak sekali bencana-bencana yang datang dari bawah manusia. Wa minas sama, dan dari langit, ya. Yanfa'ukum, ya, apakah kalian, ya, merasa aman dari azab Allah Ta'ala yang datang dari bumi atau dari langit, ya. Yanfa'ukum, aman itu bermanfaat untuk kalian, ya, tidak manfaat. Nah, ini merupakan salah satu sikap su'ul adab, ya, adab yang buruk seorang hamba kepada Allah Ta'ala itu apalah? Itu merasa aman dari azab Allah, merasa aman dari makar Allah, merasa aman dari fitnah, ya. Tidak boleh seorang muslim itu merasa aman dari fitnah. Misalnya ada orang yang ya safar, wanita safar tanpa mahram, dan dia merasa aman dari fitnah, merasa aman dari hukuman Allah Ta'ala, itu nggak boleh dalam Islam, ya. Merasa aman dari fitnah atau dari dosa itu merupakan perbuatan dosa. Dengan inilah kita harus bertakwa kepada Allah, hati-hati dengan perbuatan yang kita lakukan, karena bisa jadi ini merupakan penyebab dosa besar, dan bahkan waliyadzubillah penyebab kekufuran. Setiap dosa yang dilakukan itu merupakan salah satu langkah-langkah yang akan mengarahkan hamba kepada yang lebih besar lagi. Sebagaimana perkataan para ulama, ya, inna sayyi'ah tad'u akhwatiha. Sesungguhnya keburukan itu akan mengajak saudari-saudarinya. Satu keburukan yang dilakukan oleh manusia, dengan keburukan itu, ya, maka keburukan itu akan mengajak saudari-saudarinya. Seperti orang berani berdusta, ketika ditanya dia berdusta,
Satu kali berdusta dan dia merasa aman dengan dusta itu, ya, merasa aman, merasa tentram, bahkan merasa mendapatkan keuntungan dengan berdusta, dengan menipu, dengan berbohong, dia merasa aman, merasa mendapatkan keuntungan dan bahkan merasa selamat dari hukuman, maka perbuatan ini akan mengajak perbuatan lain. Maka dia akan berdusta lebih besar lagi, meningkat lebih besar lagi, dia akan mencuri, dia akan korupsi, dia akan makan riba, dia akan terus, karena satu keburukan itu akan mengajak akhwatiha, saudara-saudarinya, semakin meningkat. Kalau orang itu merasa aman dari adab Allah Ta'ala, maka akan diikuti akhwat-akhwatnya itu. Tapi kalau dia tidak merasa aman dari adab Allah, dia merasa takut dengan adab Allah, tidak merasa dirinya aman, maka satu kesalahan yang dilakukan langsung istighfar kepada Allah Ta'ala. Dia hentikan. Dia takut karena mungkin saja satu kesalahan itu akan mengajak pada kesalahan-kesalahan yang lain yang lebih besar lagi. Ya, maka dia menghentikan kedustaannya itu, menyesal, bertaubat kepada Allah, ya. Dan dengan taubat itu adalah suatu kebaikan. Dan juga sebaliknya, al-hasanatu tad'u akhwatiha. Dan satu kebaikan itu akan mengajak saudari-saudarinya. Ya, dia istighfar kepada Allah, dia menyesal dengan perbuatan dosanya, kemudian dengan menyesal dan dengan istighfar kepada Allah, dan bahkan dengan ibadah yang sangat besar itu ibadah taubat kepada Allah, ya, Allah Ta'ala akan memberikan kebaikan-kebaikan. Taubat itu akan memanggil saudara-saudarinya, itu akan termotivasi dia untuk berbuat baik, termotivasi dia untuk sholat, untuk zakat, untuk bersedekah, untuk puasa, dan seterusnya. Ya, karena al-hasanah tad'u akhwatiha. Satu kebaikan akan mengajak saudari-saudarinya yang lebih besar dan lebih besar lagi. Nah, di sini ya, kita dilarang untuk meremehkan perbuatan dosa sedikit pun. Orang yang meremehkan perbuatan dosa atau menganggap enteng perbuatan dosa, berarti dia merasa aman dari azab Allah. Dia merasa aman dengan makar, tipu daya Allah Ta'ala. Dan itu merupakan salah satu penyebab orang melakukan perbuatan dosa dan penyebab orang berbuat kesyirikan dan kekufuran. Karena perbuatan dosa pada dasarnya orang yang ketika baru dilahirkan tidak ada langsung berbuat dosa. Ya, tidak ada satu orang pun yang pertama kali kesalahan yang dibuat adalah perbuatan dosa, tidak ada. Tidak ada dalam sejarah manusia setiap atau salah satu orang dari manusia pertama kali perbuatan dosa yang dilakukan adalah dosa besar, enggak ada. Semuanya dosa kecil. Dosa kecil dulu dia buat, kemudian dia merasa aman dari makar Allah, dari azab Allah, meningkat lagi dosanya, meningkat terus, meningkat sampai dosa besar, dan iyadzubillah, ya, sampai kepada kesyirikan dan kekufuran. Itu apa sebabnya? Karena merasa aman dari azab Allah Ta'ala, merasa aman dari makar, tipu daya Allah Ta'ala. Maka dari itu, ya, Allah Ta'ala mengatakan di sini, a'amintum, dalam ayat 16, a'amintum, merasa amankah kalian? Yang ayat ke-17, amintum, apakah kalian juga merasa aman? Nah, ini merupakan pertanyaan yang mengandung tahdzir, peringatan, ya, bahwa manusia tidak boleh merasa aman dari azab Allah Ta'ala. Ya. Kemudian, ya, fasatajiduna akibata amrikum sawa'an tala alaikumul amad. Dan kalian akan mendapatkan akibat dari perbuatan kamu, ya. Perbuatan kalian sawa'an, apakah walaupun tala alaikumul amad, walaupun usia kalian panjang. Sepanjang apapun usia orang, pasti dia akan mendapatkan balasan yang sesuai dengan izin Allah Ta'ala atas perbuatan-perbuatan yang ia lakukan, kecuali bagi perbuatan yang Allah ampunkan dosanya, maka dia tidak melihat akibatnya. Tapi dia akan melihat perbuatannya itu. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang melakukan perbuatan baik, maka dia akan melihatnya. Ya. Dan Allah Ta'ala sekaligus akan membalas kebaikan itu. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
mithqala syarratin khairan yarah. Dan barang siapa yang akan melakukan perbuatan salah, perbuatan dosa, perbuatan keburukan, maka dia akan melihatnya. Hanya sekedar melihat. Apakah Allah Ta'ala akan membalas perbuatan itu? Tentu itu semua adalah tahta masyiatillah, sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Jika Allah ampunkan, maka dia tidak akan menerima konsekuensinya atau akibatnya. Ya, jika Allah Ta'ala tidak mengampunkan, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan keadilan yang Allah Ta'ala berikan. Walaupun demikian, namun manusia tidak boleh merasa aman dari adab Allah Ta'ala. Walaupun ada manusia meyakini bahwa Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun, betul, itu sangat benar. Tetapi di sisi lain Allah juga ya sangat keras siksaannya. Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun, Maha Pemberi taubat bagi orang yang berhak untuk menerimanya, ya, yaitu orang yang tidak merasa aman dari adab Allah, istighfar, minta ampun kepada Allah, berbuat baik, ya, setelah melakukan keburukan diikuti dengan kebaikan, sebagaimana yang Allah Ta'ala, innal hasanat yudhibna sayyiat, sesungguhnya kebaikan itu dapat menghapus keburukan, ya. Kemudian Allah Rasul juga mengatakan, ya, itba'i as-sayyi'ata al-hasanat tamhuha, ikutilah keburukan itu dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus dosa akibat dari perbuatan buruk itu. Ya, tapi dia akan melihatnya. Walaupun manusia melihat semua perbuatan yang dilakukan, yang baik maka akan dibalas dengan baik, yang buruk maka ada dua kemungkinan. Bisa Allah Ta'ala ampunkan sehingga dia tidak mendapatkan akibat dari perbuatannya karena ampunan Allah Ta'ala, dan juga bisa juga Allah Ta'ala mengadab dengan perbuatan itu. Iya. Au qasura, ataupun pendek usia manusia. Fa inna man qablakum kadzabu kama kadzabtum, karena orang-orang yang ada di sebelum kalian juga mendustai ayat-ayat Allah, rasul-rasul Allah, sebagaimana perbuatan kalian yang mendustainya. Fa ahlakahumullahu ta'ala, maka Allah Ta'ala membinasakan, ya, mereka semua. Sudah banyak kejadian, ya, seperti dalam yang kita sebutkan tadi, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Lut, dan yang lainnya. Ya. Fandu kaifa ikarullahi alaihi, maka lihatlah bagaimana Allah mengingkari perbuatan mereka dengan mengirimkan adab sehingga mereka tidak bisa dihentikan perbuatan kerusakan yang mereka lakukan kecuali dengan menurunkan adab sehingga mereka mati semua. Itulah baru bisa menghentikan perbuatan keburukan mereka. Sudah Allah utus Rasul kepada mereka untuk menghentikan perbuatan mereka, mereka tidak menghentikannya. Allah Ta'ala tambah lagi dengan dikirimnya kitab-kitab Allah untuk menghentikan perbuatan mereka, mereka juga tidak menghentikannya. Allah kirim lagi dengan mukjizat-mukjizat yang Allah bekali para nabinya, para rasulnya, agar membuktikan kebenaran dakwah mereka, agar manusia bisa kembali kepada Allah, menghentikan perbuatan buruk mereka, mereka juga tidak mau menghentikannya. Baru, ya, ketika Allah menurunkan azab kepada mereka sehingga mereka mati semua, baru mereka berhenti, tapi sudah terlambat manfaatnya, ya, tidak bisa bertobat lagi kepada Allah setelah Allah mengirimkan kesempatan emas untuk mereka berkali-kali, tapi mereka tidak mengambilnya. Kemudian solusi yang terakhir yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka adalah, yaitu Allah menurunkan adab kepada mereka, wal'iyadzubillah. Ya. Kemudian ajalahum bil uqubati dunyawiyah, Allah Ta'ala mensegerakan kepada mereka dengan hukuman-hukuman duniawi, hukuman di dunia, qabla uqubatil akhirah, sebelum datang kepada mereka hukuman di akhirat nanti. Fahdharu, maka hati-hatilah, ya, berhati-hatilah dengan perbuatan dosa, karena satu perbuatan dosa, inna sayyi'ata tad'u akhawatiha, karena satu perbuatan dosa itu walaupun remeh dipandang manusia, tapi itu hati-hati dia akan mengajak, ya, perbuatan buruk-buruk saudara-saudara yang lain yang lebih besar dan lebih besar lagi. Fahdharu ayusibakum ma asabahu, maka hati-hatilah, bisa jadi Allah Ta'ala akan mengadab kalian sebagaimana
Allah mengadab mereka dengan adab duniawiyah. Ya. Kemudian qala Allah Ta'ala, awalam yaro ila tayri fawqahum safati wa yaqbid. Ya. Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayat berikutnya, ya, tidaklah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatup sayapnya di atas mereka. Ma yumsikuhunna illa rahman. Tidak ada yang menahan mereka di udara selain Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah. Innahu bikulli syai'in basir. Sesungguhnya Dia Maha melihat segala sesuatu. Ya, Allah Ta'ala memisalkan kepada kita semua burung yang terbang. Qala mu'allif rahimahullah, wa hadha itabun. Ayat ini mengandung itab, mengandung celaan kepada orang yang tidak mau mengambil, ya, i'tibar, mengambil pelajaran dari burung. Wa hasun 'ala nadhar, dan sekaligus juga ayat ini mengandung motivasi, perintah, anjuran 'ala nadhar, untuk melihat ke arah halatit tayr, untuk melihat ke arah burung. Ya. Ayat ini mengandung celaan dan mengandung ajakan untuk melihat ke arah burung yang terbang di udara. Allati sakhallahu, yang Allah Ta'ala tundukkan burung itu. Allah Ta'ala tundukkan kepada kita, kita bisa memakan burung itu jika dia halal. Dan Allah Ta'ala juga, ya, menundukkan burung itu bisa terbang kemana saja. Wa sakhalaha al-jawwa wal hawa'a, dan Allah Ta'ala juga menundukkan udara, cuaca, ya, udara lepas untuk burung-burung itu terbang kemana saja mereka inginkan. Allah Ta'ala mudahkan mereka untuk terbang kemanapun yang mereka inginkan. Tasuffu fihi ajnihataha, dan mereka mengembangkan sayap-sayap mereka litayran, untuk terbang. Wa taqbiduha lilwuquf, dan mereka, ya, menguncupkan sayap mereka ketika mereka menginggap di pohon atau dimanapun yang mereka hinggap. Itu merupakan hukum atau sunnatullah. Allah Ta'ala, ya, memberikan kemampuan kepada burung untuk terbang. Ya, padahal burung itu hanya punya sayap saja, tapi bisa terbang. Ya, coba kalau manusia dipasangkan sayap seperti itu, nggak bisa terbang. Seperti contohnya apa? Contohnya ayam misalnya. Ayam punya sayap, ya. Tetapi mengapa dia nggak bisa terbang? Karena Allah Ta'ala tidak mengizinkan dia terbang. Tidak seperti burung, ya, burung elang, yang burung yang lainnya, yang bentuknya besar-besar, ya. Allah Ta'ala memberikan kemampuan mereka untuk terbang. Ya. Fatadhillu sabihatan fil jaw. Maka burung itu pun seolah-olah dia, ya, berenang di udara. Dia terbang seolah-olah seperti kita berenang di air. Nah, mirip seperti itu. Mutaraddidatan. Mereka terus berulang-ulang fihi, di udara, kadang terbang, kemudian hinggap lagi, terbang, terus berulang-ulang seperti itu. Bihasabi iradatiha wa hajatiha, berdasarkan keinginan mereka dan juga kebutuhan mereka. Ya, itulah yang Allah Ta'ala berikan kemampuan kepada sebagian hewan yang bisa terbang, dan juga jin juga bisa terbang. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Mujahid, seorang tabi'in, jin itu ada macam-macam, ada yang bisa terbang, ada juga yang safar, yang suka berkelana kemana-mana, yang suka berpindah-pindah, ada juga yang suka menetap di rumah, ada juga jin yang bisa, ya, yang suka berubah menjadi hewan atau menjadi bentuk yang lain. Itu dikatakan oleh Mujahid rahimahullah, seorang tabi'in, ya, muridnya para sahabat radhiyallahu anhum, ya, 4 macam jin, yaitu yang bisa terbang, mereka punya sayap. Ada juga mereka yang suka berkelana, berpindah kemana-mana. Ada juga mereka yang suka, ya, menetap di rumah-rumah, apakah di rumah manusia atau di rumah mereka sendiri. Oleh karena itu, kalau kita melihat ada kejadian atau penglihatan di rumah-rumah seseorang bahwa itu adalah jin, dan itu adalah jenis jin yang suka menetap di rumah-rumah orang. Dan juga ada juga yang jin yang suka berubah menjadi hewan seperti ular, tikus, anjing, dan yang lainnya. Itu macam-macam
jenis jin yang disebutkan oleh Mujahid rahimahullahu taala. Ya. Ma yumsikuhunna illa rahman, tidak ada yang bisa menahan burung itu kecuali Allah taala. Apakah menahannya dengan mati atau dengan sakit atau dengan dimangsa oleh hewan lain atau diburu oleh manusia. Ya, dan burung ini juga bukan hanya burung dari kalangan manusia, tapi dari kalangan jin juga ada burungnya. Ya, Allah Ta'ala mengatakan burung di sini itu bukan hanya burung ada di alam manusia juga. Di alam jin juga ada burungnya, ada hewan-hewannya. Ya, ketika Allah Ta'ala merintahkan kepada kaum muslimin untuk menyembelih hewan unta atau sapi atau kambing pada Idul Adha misalnya, mereka juga punya itu. Punya kambing, punya onta, punya sapi. Tapi wallahu alam bagaimana bentuknya, ya kita tidak melihatnya, kita tidak mengetahuinya. Dan mereka juga punya hewan-hewan yang bisa mereka konsumsi, dan mereka juga punya burung, ya, yaitu merupakan Allah Ta'ala berikan untuk kebutuhan mereka. Fa innahu alladhi sakhkhara lahunna al-jawwa wa ja'ala ajsadaha wa khalaqataha. Nah, Allah lah yang telah memudahkan bagi mereka untuk terbang di udara, dan Allah Ta'ala menjadikan ya jasad mereka atau tubuh mereka itu sesuai untuk terbang, dan Allah Ta'ala menciptakan mereka itu sesuai fi halatin musta'indatin litayran, baik ya bentuk ciptaan mereka itu Allah Ta'ala persiapkan agar mereka bisa terbang. Ya. Kemudian faman nadhara fi halati at-tayr wa tabara fiha, barang siapa yang melihat, memandang keadaan burung itu dan mengambil pelajaran dari burung itu, dalathu ala qudratil bari, itu menunjukkan bahwa Allah Ta'ala mampu atas segala sesuatu terhadap makhluknya, wa inayatihi al-rabbaniyati, dan perhatian ya, perhatian Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala berikan kepada makhluknya. Ya, perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbaniyah, yang Allah Ta'ala memiliki sifat rububiyah, yaitu Allah menciptakan, Allah mengatur alam semesta. Itu merupakan salah satu bentuk ya perhatian Allah Ta'ala kepada makhluknya. Wa annahul wahidul ahad, sungguhnya Allah Ta'ala yang Maha Esa, alladzi la tambaghi al-ibadatu illa lahu, yaitu yang tidak pantas ibadah itu kita tak tujukan kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Ya, artinya setelah kita mengenal tauhid rububiyah, Allah menciptakan, Allah mengatur alam semesta, Allah memberikan rezeki, Allah memudahkan, dan Allah Ta'ala juga bisa menurunkan azab kepada orang yang Allah Ta'ala kehendaki, ya itu juga menunjukkan kepada kita bahwa yang tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian innahu bikulli syai'in basir. Sesungguhnya Allah Maha mampu untuk melihat segala sesuatu. Basir ini merupakan nama Allah Ta'ala, dan dari kata basir itu Allah Ta'ala menunjukkan bahwa Allah Ta'ala memiliki sifat al-basar, penglihatan. Allah mampu melihat, dan penglihatan Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Allah Maha melihat atas segala sesuatu, sedangkan manusia terbatas penglihatannya. Sifatnya sama, ya, nama sifatnya sama. Masing-masing manusia bisa melihat, Allah juga bisa melihat, tapi hakikatnya jauh berbeda. Allah Ta'ala Maha mampu untuk melihat segala sesuatu, tetapi manusia sangat terbatas penglihatannya. Fahuwal mudabbiru li'ibadihi, dan maka Allah Ta'ala dialah yang mengatur hambanya semua, yang mengatur untuk hambanya semua. Allah mengatur alam semesta ini, bumi, ya, matahari berjalan, bintang berjalan, bulan berjalan, air mengalir dari atas ke bawah, ya, awan, hujan, kemudian semuanya itu merupakan aturan-aturan Allah yang Allah atur. Semuanya adalah untuk kebaikan manusia, agar manusia atau untuk jin juga, agar jin dan manusia ya mau beribadah kepada Allah Ta'ala. Fahuwal mudabbiru li ibadihi, Allah yang mengatur segala sesuatu untuk hambanya, bima yaliqu bihim,
ya, dengan pengaturan yang sesuai dengan kehidupan mereka, kebutuhan mereka. Wa taqtadihi hikmatuhu, dan sesuai dengan hikmah yang Allah Ta'ala miliki, yang Allah Ta'ala berikan kepada makhluknya. Inilah ya segala pengaturan yang Allah atur di alam semesta ini, itu Allah atur tujuannya adalah untuk memudahkan makhluk yang ada di bumi, terutama jin dan manusia, agar mereka bisa mau beribadah kepada Allah Ta'ala, dan segala yang Allah atur itu pasti ada hikmahnya. Baik itu ya menyenangkan di mata manusia, ada hikmahnya, dan juga hal yang tidak menyenangkan di mata manusia itu juga pasti ada hikmahnya, dan segala apa yang terjadi pasti ada sebabnya dan juga pasti ada hikmahnya. Hanya Allah tahu, hanya Allah yang tahu hal itu, ya. Manusia hanya diberi ilmu sedikit tentang hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini materi yang bisa kita sampaikan. Jika ada yang bertanya, disilakan. Wallahu a'lam. Silakan yang ingin bertanya, boleh langsung buka mikrofon atau ketikkan dulu di kolom chat, nanti akan kami bacakan. Tafadhol. Ya, Toyib, jika tidak ada pertanyaan ya, mungkin Alkaf. 6. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akhiri saja, Ustaz. Baik, kita akhiri. Kita tutup kajian ini dengan baca Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Baik Ustaz, barakallahu fiik.